Film ini dimulai dari seorang pria yang terjatuh dari plafon dan dia tampaknya sedang tergesa-gesa untuk memecahkan kode agar bisa keluar dari gerbang aneh ini. Namun baru saja dia memindahkan satu angka, yang terjadi dinding tersebut bergerak dan kalau dia tidak cepat maka dia bisa mati terjepit dalam ruangan itu. Dia berusaha mencari petunjuk dalam ruangan itu dan dia mendapatkan sebuah kata-kata diikuti cahaya ke rerumputan hijau. Dengan panik dia langsung teringat hijau. Ya, langsung diambilnya buku petunjuk berwarna hijau. Dia berusaha mencari sebuah jam namun gak ada. Lalu menyaksikan sebuah gambar lukisan. Ya, yaitu bermakna kode jam 4862. Dia secepatnya menggabungkan 4 buah angka tersebut untuk membuka gerbang. Namun kelihatannya tidak terbuka. Dan dengan sisa-sisa waktunya berusaha membuka plafon namun tidak terbuka. Apakah dia bisa selamat? Tonton sampai selesai. Dan inilah dia film Escape Room. Kita akan diperkenalkan pada karakter film ini. Yang pertama adalah Zoe. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat terobsesi dalam pelajarannya. Yang kedua adalah Jason. Dia seorang broker saham yang handal. Dan yang ketiga adalah Ben, seorang pekerja di gudang minimarket yang nasibnya tidak begitu baik. Mereka bertiga sama-sama mendapat kiriman sebuah kubus aneh dengan sebuah kata-kata yang berbeda. Untuk Joy adalah buka pintu baru. Untuk Jason adalah selalu berpikir di luar kota. Dan Ben adalah kesempatan untuk lolos. Dan mereka berusaha membuka kotak misterius ini. Setiap karakter berbeda-beda. Joy mencari dengan teliti seperti puzzle, sedangkan Ben malah main kasar dengan martil sampai dia melempar dan terbuka satu kunci. Jason tampaknya juga sangat lihai sampai semuanya berhasil membuka kotak ini dan memasangnya kembali. Muncul satu pesan dari dalam kotak ini yang berisi sebuah voucher untuk masuk ke escape room. Bagi yang bisa berhasil lolos akan mendapatkan hadiah $10.000. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke gedung Minos. Tampaknya pesertanya bukan hanya bertiga. Seorang wanita bernama Amanda juga hadir dan HP-nya harus diserahkan ke security untuk mengikuti permainan escape room ini. Namun ada seseorang peserta yang tampaknya menyimpan HP kedua. Dalam ruangan tersebut tampak peserta sudah kumpul. Mereka terobsesi oleh hadiah uang $10.000. Makanya mereka kesini untuk mengikuti permainan ini. Danny menjelaskan bahwa sepertinya ini adalah permainan game dunia nyata karena dia sudah pernah ikut 93 permainan. Jadi dia sudah sangat mahir. Di website mengatakan belum ada yang bisa lolos dari escape room ini. Dia menjelaskan kita hanya perlu kabur sebelum waktunya habis dan selanjutnya kita akan diperkenalkan untuk masuk ke arena permainan. Ben mau keluar untuk merokok sebentar. Namun saat dibuka, sepertinya gagang pintunya terlepas dan seseorang mengatakan jangan-jangan ini escape room tersebut. Dan mereka mulai mencari petunjuk atau kode untuk membuka kunci aneh tersebut. Maka room pertama dinamakan The Oven. Joy melihat sebuah buku yang bertuliskan Fahrenheit 451 dan dia segera memutarnya. Yang terjadi adalah plafon ini seperti sebuah oven. Suhunya 451 derajat. Mereka kemudian mencoba mematikan oven ini, namun sudah tidak bisa diatur lagi. Lalu gamer boy ini mengatakan, bila kita bingung, kita bisa minta petunjuk. Amanda langsung mengetok pintu kaca yang selalu mengatakan kata-kata yang sama. Ternyata ini bukan CS, ini hanya sebuah rekaman saja. Mereka pun menemukan sebuah ruangan yang terkunci, berusaha membuka ruangan CS yang terkunci, dan mereka harus mencari anak kunci tersebut. Namun Ben mau main kekerasan, mencoba mengambil pemadam kebakaran untuk memecahkan kaca. Saat dicabut, ternyata pemadam kebakaran ini terbuat dari plastik. Seketika tiang tersebut menjadi oven juga. Joy kemudian mendapatkan kunci tersebut dan mencoba membuka ruang kaca tersebut. Dan tampaklah hanya boneka creepy yang sedang menelpon. Telepon berdering, kemudian Jason yang mengangkat. Bunyinya hanya rekaman yang mengatakan ikuti prosedur permainan.
Begitu telepon ini ditutup, seketika ruangan tadi menjadi gelap dan membuat Amanda ketakutan. Ruangan semakin panas dan mereka pun kebingungan. Bisa mati terpanggang ini. Joy membaca sebuah petunjuk dan menekan sebuah alas gelas sehingga sebuah lukisan pun terangkat. Dan sepertinya ini jalan keluar. Mereka semua menekan tombol tersebut dan pintu lorong terbuka. Jason segera ke lorong dan Mike ikut dengan membawa sebuah obeng untuk membuka penghalang tersebut. Amanda naik ke lorong, namun karena trauma, dia tidak bisa bergerak. Joy mencari cara agar bisa naik dengan cara mengisi gelas dengan penuh air. Dan kemudian cara tersebut berhasil dan segera menolong Amanda. Ben dan Danny secepat mungkin mengisi gelas air tersebut dan berhasil kabur di saat genting. Dalam keadaan hampir terpanggang, Danny masih belum sadar dan mengira bahwa permainan ini seru. Sementara Jason tetap ingin mendapatkan hadiah $10.000 tadi. Lain halnya dengan Amanda mengatakan dia menyerah dan ingin keluar dari permainan ini sambil menghadap ke CCTV. Dia meminjam HP dari gamer ini, namun HP tersebut tidak ada sinyal. Di saat mereka berdebat, Jason berhasil mencari kunci untuk membuka gembok. Namun gembok kedua adalah berupa 7 karakter. Mereka pun berpencar mencari petunjuk, dan Ben teringat sesuatu dalam sebuah lagu dan mendapatkan nama Rudolph. Dan ternyata berhasil membuka gembok tersebut. Saat mereka keluar, mereka berada dalam ruangan salju. Kita berikan nama The Snow. Seketika pintu terkunci dan dipantau oleh CCTV. Tempat ini sangat dingin dan seperti dunia luar. Keren banget yang bikin game ini. Namun sampai satu titik dia pun menabrak layar LCD. Ya, ini masih dalam ruangan. Seketika pintu blower terbuka dan menghembuskan angin dingin. Mereka pun berusaha mencari petunjuk. Joy menemukan sebuah tulisan yang mengatakan utara adalah dusta, sedangkan Jason menemukan sebuah pintu besi yang terkunci, dan Mike menemukan sebuah joran pancing. Joy kemudian menemukan sebuah kompas dalam jaketnya yang mengarah ke patung beruang. Dia pun berhasil mengambil sebuah benda dalam mulut beruang kutub tersebut, yaitu sebuah magnet. Akhirnya dia menggabung dengan pancing tersebut dan berhasil memancing sebuah kotak es yang di dalamnya terdapat anak kunci. Karena Ben bercanda dan melempar korek apinya ke tengah es, maka Danny saat mengambil korek api tersebut malah jatuh ke dalam. Danny tewas tenggelam di dalam es dan teman-teman mulai menyalahkan Ben karena ulahnya. Beruntung Jason bisa mendamaikan mereka dan mereka pun bekerja sama mencairkan es ini dengan tangan dan panas tubuh. Sambil mencairkan es, mereka berpikir kerja siapa ini yang tega melakukan semua ini. Akhirnya Jason berhasil mengambil kunci dan berusaha membuka pintu. Namun pintu terbuka di tempat lain dan mereka segera lari karena batu es tadi diledakkan. Syukurlah mereka berhasil dengan selamat. Dan kali ini sampai ke ruang biliar yang upside down. Kita namakan The Billiard. Telepon berbunyi dan Mike berusaha mengangkatnya. Bunyinya keras sekali dan ruangan tersebut penuh musik yang keras. Mereka berusaha mencari petunjuk, namun tiba-tiba lantainya terjatuh. Mereka segera menjauh dari lantai. Amanda menemukan sebuah brankas, namun belum bisa membukanya. Joy segera memanjat dan membenarkan puzzle ini. Namun seketika semua lantai terjatuh. Jason hampir terjatuh begitu puzzle selesai. Menebak karena panik mereka asal menebak berdasarkan bola biliar, namun salah dan lantai terjatuh lagi. Tiba-tiba pegangan mereka pun mulai lepas dan Joy terjatuh. Dan begitu dia sadar, dia baru tahu bahwa ruangan ini terbalik dan mencoba memasukkan pin terbalik yaitu 0186. Dan Amanda segera membuka brankas tersebut. Akhirnya berhasil mendapatkan sebuah gagang pintu berbentuk bola biliar. Teman-temannya telah berhasil sampai ke tempat aman, kecuali Amanda karena dia bertugas membuka kunci brankas. Amanda dengan susah payah memanjat, sialnya bolanya terjatuh. Dia berinisiatif turun dan mengambil, kemudian melempar ke Jason. Lantai tersebut tiba-tiba jatuh dan dia pun bergelantungan di tali telepon. Namun sayangnya tali tersebut akhirnya putus dan
Amanda pun gugur di room ini. Kemudian mereka masuk ke ruangan baru, kita namakan saja The Hospital. Sampai ke ruangan rumah sakit ini, mereka terkejut. Ternyata semua file track record kesehatan mereka tercantum dengan jelas. Amanda salah satu yang selamat dari ledakan di medan perang. Joy juga terselamat dari pesawat jatuh di Vietnam. Jason selamat dari perahu yang terbalik. Ben selamat dari kecelakaan mobil dengan teman-temannya. Mike terselamat dari reruntuhan tambang. Jadi yang mengundang semua kontestan ke sini sudah tahu semua tentang mereka. Jadi pihak penyelenggara telah mengetahui bahwa para kontestan ini adalah orang yang secara statistik paling langka, dan tampaknya penyelenggara ini ingin melihat siapa yang paling beruntung di antara peserta yang beruntung dalam permainan ini. Selesai mereka mengetahui alasan kenapa mereka diundang ke sini, sebuah televisi langsung menayangkan sebuah rekaman yang hanya diberikan waktu 5 menit. Mereka langsung mencari petunjuk. Namun Joy merasa kita harus berbuat sesuatu karena mereka sebenarnya sedang mengeliminasi kita sampai tersisa hanya 1 orang. Maka dia pun menghancurkan CCTV ini agar bisa mengubah keadaan. Maka dia pun tidak mengikuti permainan dan mencoba keluar dengan cara kekerasan. Berbeda dengan Jason, menemukan bahwa bila waktunya habis, maka mereka akan meracuni kita. Mereka menemukan petunjuk berupa foto X-ray. Ben berhasil memecahkan kode ini adalah mesin EKG, yaitu mesin pengukur detak jantung. Maka dia segera mengambil mesin pengukur detak jantung dan mereka mencoba dengan Mike agar memancing detak jantungnya yang tinggi. Namun malah mengakibatkan teman ini jantungnya berhenti. Dia pun berpikir bagaimana bila detak jantungnya terendah. Maka Jason menenangkan diri dan menembus limit detak jantung terendah. Mesin ini kemudian berhasil dan pintu pun terbuka. Jason segera keluar, namun Joy masih tetap memukul CCTV-nya. Walaupun sudah diajak oleh Ben, tampaknya Joy pingsan karena keracunan oleh pilihannya sendiri. Jason dan Ben akhirnya bertengkar karena Jason telah membunuh Mike. Ini berarti ceritanya bahwa dia selamat di perahu terbalik ini bisa jadi bohong. Ben curiga dia yang membunuh temannya. Karena hanya ada 1 jaket, Jason pasti merebut jaket tersebut dan membunuh temannya demi bisa survive. Setelah sadar dari pertikaian, mereka pun mencoba membuka sebuah pintu. Namun mereka keracunan halusinasi dan mendapatkan pesan, "Silahkan pergi, atau kami sarankan cari obat penawarnya dulu." Dan inilah dia The Hypnosis Room. Dalam keadaan pusing, mereka berusaha mencari obat penawar. Dan Ben duluan berhasil menemukan obat tersebut hanya 1 suntikan. Jadi Jason segera merebut demi bisa survive. Pertarungan pun terjadi yang berhasil dimenangkan oleh Ben, dan dia berhasil menyuntikkan obat penawar tersebut. Ben segera menuju room berikutnya, dan di room ini adalah awal film tadi dimulai. Sementara itu tampaknya pihak penyelenggara mulai melakukan bersih-bersih. Mereka masuk dengan baju oksigen anti racun. Mereka menemukan sebuah masker oksigen. Untuk apa masker tersebut? Rupanya Zoe belum tewas dan dia berusaha menghajar bajingan-bajingan ini. Dan dia pun berhasil mendapatkan pistol dan keluar dengan pintu rahasia tadi. Balik lagi ke Ben. Dalam sisa-sisa waktunya, dia berhasil mengambil tameng besi. Dan ternyata tameng tersebut berhasil menahan jepitan bangunan tersebut dan pintunya terbuka. Ben sampai ke arena permainan baru lagi. Di tempat ini banyak peti. Ini adalah ruang final. Dan pihak penyelenggara mengatakan, "Kamulah pemenangnya." Kami mengira yang menang adalah Jason. Tampaknya pimpinan permainan ini datang. Dia mengatakan membuat acara ini karena kita perlu acara drama menarik seperti ini. Dan bahkan mengatakan ini permintaan dari customer yang sangat banyak, yang selalu menanti-nantikan acara escape room ini. Ben agak senang mendengar pujian bos ini dan mengira dia akan mendapatkan hadiah. Namun, yang terjadi kemudian bos ini malah mencekik Ben dan dengan sisa tenaganya mencabut kayu di pahanya dan menghajar bos ini. Joy datang menolong dan menembak bos ini. Bos ini berhasil kabur dan kemudian menyerang Joy. Ben kemudian bangun dan menghajar bos ini dan memastikan dia benar-benar tewas. Mereka berhasil keluar dari gedung ini dan Ben dibawa ke rumah sakit.
Mereka menghubungi polisi, namun saat polisi inspeksi ke ruang sesuai laporannya, semua bukti sudah dihilangkan. 6 bulan kemudian, Ben dan Zoe bertemu. Ben karirnya sudah lumayan baik sekarang, sementara Zoe masih menyelidiki. Dia menemukan artikel bahwa teman-teman kemarin diberitakan tewas. Mike dinyatakan tewas serangan jantung di sebuah toilet. Jason tewas terjatuh dari motornya. Jelas, penyelenggara permainan ini telah memasukkan data kematian pesertanya. Dia pun menemukan sebuah kode berupa koordinat di tengah Manhattan. Dan Zoe sudah membeli tiket pesawat ingin ke sana untuk membongkar sindikat ini. Dan dia pun mengajak Ben ikut. Di tempat lain, tampaknya mereka melakukan simulasi permainan escape room di dalam pesawat. Dan bos besar sesungguhnya mendapat data Zoe dan Ben akan naik pesawat. Jadi, permainan masih akan dimulai lagi. Ya, mungkin di episode selanjutnya. Oke, see you in my next video. Bye.